Bab 463, Yun Ce berlari sepanjang jalan, dan selama 1 jam, kecuali dihadang oleh Yue Ji dan Mei Ji, dia tidak berhenti sejenak. Dahinya bercucuran keringat. Dia tidak akan pernah merasa lelah dalam waktu sesingkat itu saat berlari normal, namun saat ini, dia berlari dengan seluruh kekuatannya di setiap tarikan napas, disertai dengan kekuatan yang sangat besar dan kekuatan fisik. Karena konsumsinya, ditambah dengan penggunaan domain jiwa naga sebelumnya, semangatnya telah dipenuhi dengan rasa lelah. Dunia ini sangat kosong, langit kelabu, dan ada hutan belantara tak berujung di depan Anda. Tidak ada naik turun yang ganas, dan tidak ada pepohonan atau hutan batu untuk bersembunyi. Bahkan bebatuan yang sedikit lebih tinggi hanya muncul sesekali. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan Yun Ce adalah berlari maju dengan seluruh kekuatannya. Namun yang melegakan adalah saat ini telah berlalu dan tidak ada seorang pun yang mengejarnya. Hati-hati, ada orang besar yang berbahaya di depan, tiba-tiba Jasmine memperingatkan. Kewaspadaan Yun Ce tiba-tiba meningkat. Dia juga bertemu banyak binatang misterius di sepanjang jalan, tapi dia dengan mudah mengibaskannya. Namun, Jasmine secara khusus mengingatkan mereka kali ini bahwa tampaknya binatang misterius kali ini sama sekali tidak sederhana. Segera, massa hitam besar muncul di hadapan Yun Ce. Benda hitam ini meringkuk di sana dengan tenang. Tampaknya ada binatang misterius besar yang sedang tidur nyenyak. Ketika Yun Ce melihatnya, dia juga memperhatikan mendekatnya makhluk-makhluk itu, dan tubuh-tubuh itu, yang semula melingkar tiba-tiba terlepas, memperlihatkan 3 kepala besar berwarna hitam legam, masing-masing kepala berbentuk segitiga, 1 titik lebih besar dari tubuh Yun Ce, mengeluarkan kata-kata hitam legam. Mata kecil Nobuko yang penuh nafsu memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu adalah ular piton raksasa berkepala 3. Saat Yun Ce hendak mengingatkan Feng Shui untuk menutup matanya, teriakan seorang gadis datang dari pelukannya. Bagi makhluk seperti ular, betapapun kuatnya seorang wanita, dia akan memiliki ketakutan naluriah, apalagi ular piton berkepala 3 yang begitu besar. Aura yang dipancarkan oleh ular piton raksasa berkepala 3 ini dingin dan menakutkan, dan dari segi kekuatannya, itu adalah monster Wang Xuan tingkat tinggi. Keenam matanya tertuju pada Yun Ce, dan dengan desisan, kepala di tengahnya melesat seperti kilat hitam, membuka mulutnya yang gelap seperti jurang, dan taringnya yang terbalik seperti racun dari neraka. Bilahnya terasa dingin untuk dilihat. Yun Ce dengan cepat melindungi Feng Shui di dadanya, mencegahnya melihat pemandangan mengerikan ini. Kemudian sosok itu melintas 10 kaki di depannya seolah-olah dia telah melintasi ruang angkasa, menyebabkan serangan ular piton raksasa itu meleset sama sekali. Sepanjang jalan, setiap kali dia bertemu binatang misterius, dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya dan tidak pernah bertarung langsung, karena itu hanya akan membuang waktu baginya dan Feng Shui untuk melarikan diri. Tentu saja, hal yang sama juga berlaku untuk ini, ular piton raksasa. Yun Ce, yang telah lolos dari serangan ular piton raksasa, hendak berlari dengan sekuat tenaga ketika suara mendesis datang dari samping. Kepala kedua ular piton raksasa juga tiba-tiba menyerang pada saat ini, lebih cepat dari kepala pertama. Lebih dari 2 kali lipat. Yun Ce baru saja mengaktifkan Stargate Sateret Shadow dan tidak dapat mengaktifkannya lagi dalam waktu yang sangat singkat. Dan dengan kecepatannya sendiri, bahkan jika mencapai batasnya, sangat mustahil untuk menghindari serangan ular piton raksasa itu. Wajahnya menjadi gelap, dia dengan cepat berbalik, meraih sesar naga, dan menghantamkannya ke mulut ular piton raksasa yang menakutkan itu. Jeritan yang sangat tidak menyenangkan terdengar, dan kepala kedua dari ular piton raksasa itu terguncang, dan seluruh tubuh mulai bergerak dalam kekacauan. Kekuatan ular piton raksasa berkepala 3 ini jauh melampaui ekspektasi Yun Ce. Selanjutnya, dia terlempar jauh menjauh dan menghantam tanah dengan keras, kakinya tergelincir di tanah lebih dari 20 kaki sebelum berhenti. Shui, kamu baik-baik saja. Saat Yun Ce hendak memeriksa apakah Feng Shui terluka, aura berbahaya datang lagi. Saat kepala kedua dipukul ke belakang, kepala pertama dan ketiga terkoyak, segera berpisah, gigitannya datang tanpa memberi Yun Ce waktu untuk bernapas. Baru saja menyaksikan kecepatan dan kekuatan mengerikan dari ular piton raksasa ini, Yun Ce dengan cepat mundur, mustahil baginya untuk menahan serangan 2 kepala ular dengan 1 tangan. Dia segera membuat keputusan, mendorong dengan telapak tangannya, dan melemparkan Feng Shui tinggi-tinggi ke udara sambil menangis manis. Dia meraih sesar naga dengan kedua tangannya,
membuka hati terbakar, dan mengarahkan murka Tuan ke arah kedua kepala ular itu, pada saat yang sama. Ledakan, di bawah pemboman habis-habisan Yunce, kedua kepala ular itu mengeluarkan jeritan menyakitkan pada saat yang sama dan diguncang dari kejauhan. Yunce membalikkan tubuhnya, lalu melompat ke ketinggian rendah, dan dengan lembut mengangkat kembali Feng Shui yang jatuh ke dalam pelukannya. Namun, dia selalu waspada terhadap 3 ular piton raksasa, dan ketika dia menangkap Feng Shui, tangannya ada sedikit penyimpangan pada posisinya, dan telapak tangannya menutupi bola kelembutan yang menjulang tinggi. Meski kelembutan di tangannya sedikit kekanak-kanakan, namun mulai terbentuk dan bisa disebut penuh, bisa sepenuhnya digenggam oleh telapak tangan Yunce. Meski ada lapisan pakaian Phoenix di antara keduanya, sentuhan luar biasa lembutnya tetap memenuhi. Seluruh telapak tangannya membuat seluruh tubuhnya mati rasa. Gadis di pelukannya merintih bingung, dan Yunce tiba-tiba mengerti apa yang disentuh telapak tangannya. Dia dengan cepat ingin memindahkan telapak tangannya, tetapi pada saat ini, bayangan hitam besar muncul. Badai tiba-tiba menyapu dari belakangnya. Itu adalah ekor ular piton raksasa berkepala 3 ini. 3 kepala ular dan 1 ekor ular bisa bergerak sendiri, menghadapi ular piton raksasa berkepala 3 ini. Yunce benar-benar setara dengan menghadapi 4 musuh pada saat yang sama, dan mereka adalah 4 musuh yang benar-benar melampaui kecepatannya, sehingga dia tidak punya kesempatan sama sekali. Sedikit ruang untuk bernafas, mata Yunce memadat, dan dia tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Lengannya yang melingkari Feng Shui tiba-tiba menegang, dan telapak tangannya tanpa sadar menggenggam dengan kuat. Tiba-tiba, 5 jari telapak tangan kirinya tenggelam ke dalam sebuah bola kehangatan, selembut nefrite yang harum. Bulan jatuh dan bintang jatuh. Teriakan dan benturan keras gadis itu terdengar bersamaan. Ekor ular besar itu terhempas oleh sesar naga, dan Yunce juga tersapu. Setelah mendarat, dia tersandung belasan kali berturut-turut dan hampir jatuh ke tanah. "Saudara Yun, tanganmu." Suara rengekan Feng Shui setipis dengungan nyamuk, dan tubuhnya yang lemah sedikit meronta. Yunce buru-buru menurunkan lengannya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya. "Suer, aku tidak bermaksud begitu." Ketiga, ular piton raksasa itu tidak memberi Yunce waktu untuk menjelaskan. Ular piton raksasa yang diserang terus-menerus adalah benar-benar marah, dan tubuh besar mereka benar-benar terbuka, panjangnya puluhan kaki, dan 3 kepala ular besar seperti cakar iblis, jatuh dari langit pada saat yang sama, menggigit Yunce. Stargate Sateret Shadow milik Yunce diaktifkan, dan dia tiba-tiba menghindar ke belakang, lalu mengulangi trik lamanya, mendorong tubuh halus Feng Shui ke udara lagi, memegang Dragon Vault erat-erat dengan kedua tangan, dan matanya menjadi sangat menyeramkan. Ular piton raksasa ini sangat sulit dikendalikan, jika tidak dilawan habis-habisan, hampir mustahil untuk dibasmi. Api penyucian, mata Yunce memerah, dan aura di tubuhnya menjadi sekeras magma. Sayap Phoenix di langit, seluruh tubuh Yunce terbakar, dan dia tiba-tiba bergegas ke depan, melewati 3 kepala ular dalam sekejap, dan menghantam tubuhnya. Ledakan, saat gelombang api meledak, ketiga ular piton raksasa itu menjerit melengking dan terbang jauh seolah-olah mereka tersapu badai. Yunce membalikkan badan karena kekuatan guncangan dan melompat kembali ke tempat dia berdiri sebelumnya. Di belakangnya cahaya biru bersinar, dan bayangan Sirius menengadah ke langit dan meraung. Sirius membunuh. Mengikuti ayunan keras Dragon Vault, bayangan Sirius melesat keluar, menembus ruang, dan membombardir dengan keras 3 ular piton raksasa yang terbang terbalik, menyebabkan tubuh besarnya berguling dengan cepat di udara seperti gasing, disertai dengan darah ular hitam terbang melintasi langit. Berada dalam keadaan api penyucian yang menghabiskan banyak uang, tubuh Yunce menanggung beban yang cukup besar karena 2 gerakan besar berturut-turut. Setelah tebasan serigala surgawi, tubuhnya terhuyung mundur karena mundur, menyimpang dari posisi yang diharapkan. Feng Shui, juga jatuh dari langit saat ini. Dia buru-buru menyeimbangkan tubuhnya, menukik ke bawah, dan memeluk erat Feng Shui yang jatuh di ketinggian rendah, lalu mendarat telentang, akhirnya melindunginya dengan sempurna. "Saudara Yun, tanganmu." Suara Feng Shui lembut, dan ada sedikit tangisan. Salah satu lengan Yunce dengan kuat memegang pinggang rampingnya, dan tangan lainnya sedang menjepitnya. Dengan lembut, telapak tangannya menekan bola yang hangat dan lembut. Dia menunduk,
Lalu matanya melonjak tiba-tiba, karena tangannya benar-benar jatuh ke dalam jubah Phoenix Feng Shui, dijepit erat oleh sepasang sepatunya, kaki bersalju, dan telapak tangannya jelas melekat pada area terlarang gadis itu yang tidak akan pernah dia biarkan untuk dilanggar. Gelombang, Akeom tanda pagar persen. Yunce menarik tangannya seperti kilat. Tidak peduli seberapa kuat pikirannya, dia tidak bisa menahan perasaan bingung dan buru-buru berkata, "Maaf. Suer, aku tidak bersungguh-sungguh. Aku jelas tidak bermaksud begitu." Dia meraih payudaranya dengan keras sebelumnya, tapi sekarang, bahkan Yunce sendiri tidak percaya bahwa itu adalah tidak disengaja. "Aku tahu." Feng Shui'er membenamkan wajahnya yang bersalju di dada Yunce, dan sentuhan merah sudah menyebar ke telinga dan lehernya, "Tapi kakak Yun, baik atau buruk?" Petik 2 titik. Feng Shui'er mendengar bahwa tidak terlihat marah, dan Yunce diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia memeluk Feng Shui'er lagi, tetapi sentuhan yang tidak biasa di telapak tangannya masih ada, dan dia enggan melepaskannya, membuat jantungnya terus berdebar kencang. Di kejauhan, ular piton raksasa yang dihantam oleh Yunce akhirnya tenang, namun tidak terus menyerang Yunce. Setelah 6 mata muram menatap Yunce, tubuh besarnya mundur, lalu bergerak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kecepatan dia lari dan segera menghilang dari pandangan Yunce. "Kamu dalam masalah." Ular piton raksasa itu melarikan diri. Saat Yunce merasa lega, sebuah suara berat terdengar di benak Yunce. Dia tertegun sejenak, dan saat dia hendak bertanya pada Jasmine tentang hal itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik dengan cepat. Dia samar-samar merasakan ada aura yang sangat kuat dan berbahaya mendekat ke sini dengan kecepatan yang sangat cepat. Lambat laun, titik putih buram mulai muncul di cakrawala di ujung garis pandang, semakin besar dan dekat dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. "Ye Xinghan." Ekspresi Yunce tiba-tiba berubah, dan giginya terkatup rapat. Akhirnya, dia menyusulnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, lalu membuka kecepatannya dan berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. "Kamu tidak bisa berlari lebih cepat darinya," Jasmine berkata dengan tenang. "Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti telah menemukanmu. Ini adalah tempat kosong di sini. Tidak mungkin untuk melarikan diri dari kejarannya dengan kecepatanmu. Pilihan terbaikmu sekarang adalah menggunakan giok teleportasi yang diberikan Xia Yuanba padamu untuk segera pergi dari sini. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Pernahkah kamu melihatku meninggalkan seorang wanita dan lari menyelamatkan hidupku?" Yunce mengertakkan gigi. "Jalan." Petik 2 titik. Petik 2. "Belum lagi Suer, dia menyelamatkan hidupku. Bahkan jika dia tidak menyelamatkanku, aku tidak akan pernah membiarkan dia disakiti oleh siapapun." Petik 2. Suara Jasmine penuh dengan meremehkan. Harus ada batasan untuk menjadi pahlawan. "Ye Xinghan adalah penguasa jangka menengah. Apakah Anda pikir Anda bisa menyelamatkannya bahkan jika Anda benar-benar mempertaruhkan nyawa Anda? Anda membiarkan diri Anda mati sia-sia." "Saya ingin untuk mencoba." Tanda seru. Petik 2. Bab 464. Meskipun kecepatan Yunce cepat, itu jauh di belakang kecepatan Ye Xinghan. Jarak antara kedua sisi dengan cepat menutup, dan dalam selusin napas, jaraknya telah berkurang menjadi 100 kaki. Yunce memeluk Feng Shui'er erat-erat, mengatupkan giginya, dan pikirannya berpacu, mencoba memikirkan cara untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa aura yang menguncinya tiba-tiba terputus, dan bahkan perasaan bahaya menghilang. Yunce dengan cepat menoleh dan tiba-tiba menemukan bahwa sosok seputih salju dan anggun perlahan turun dari langit, menghalangi bagian depan Ye Xinghan. Aura yang kuat juga menghalangi napasnya dan jalan ke depan. "Itu, Ji Qianru." Yunce tiba-tiba merasa lebih nyaman di hatinya. Dia menghembuskan napas tajam, mempercepat kecepatannya lagi, dan bergegas ke depan. "Hei, Xiao Han, mau kemana kamu terburu-buru? Kebetulan aku sedang tidak ada pekerjaan. Apakah kamu ingin seseorang membantuku?" Ji Qianru memutar jarinya, mengedipkan mata bunga persiknya, dan menatap Ye Xing dengan senyuman Han. Aura tak terlihat yang dilepaskan dari tubuhnya benar-benar menghalangi jalan Ye Xinghan, membuatnya tidak bisa bergerak maju lebih jauh. Ye Xinghan merasakan sesuatu yang buruk begitu dia melihat Ji Qianru muncul. Dengan karakter Ji Qianru, tidak mungkin dia muncul begitu saja tanpa tujuan, dan sangat mungkin dia diam-diam melihat semuanya. Ye Xinghan menundukkan wajahnya dan berkata, "Ji Qianru, segera menyingkir."
Jangan merusak perbuatan baikku. Petik 2. Ah, Xiao Han sangat kejam. Ji Qianru tampak sedih dan ketakutan, tapi wajahnya berubah cerah kembali segera. Tapi ekspresi marah Xiao Han benar-benar lucu, dan orang-orang mau tidak mau ingin menyentuhnya. Xiao Han, regangkan wajahmu dan biarkan orang menyentuhnya. Kamu, Ye Xinghan seluruh tubuhnya gemetar, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Lalu mengertakkan gigi dan berkata, Ji Qianru, aku sudah lama merasa ada seseorang yang sedang mengawasi di suatu tempat, dan ternyata itu kamu. Kamu dan saya berdua dari Tanah Suci, tidak perlu omong kosong. Anda juga tahu siapa yang saya kejar. Segera menyingkir. Saya, Ye Xinghan, berhutang budi padamu. Jika tidak, Anda tidak punya banyak persahabatan dengan Sekte Phoenix Ilahi. Jadi kamu tidak dapat melakukannya karena sekte yang akan menurun. Menjadi musuh bebuyutanku. Petik 2. Sekte Phoenix Ilahi. Ji Qianru memutar matanya, lalu tertawa gemetar. Maksudmu gadis kecil dari Sekte Phoenix Suci itu? Gadis kecil itu sangat menggemaskan, tapi hidup atau matinya tidak ada hubungannya dengan orang lain. Mereka hanya menganggap menyenangkan bagimu dan Cece kecil untuk saling mengejar, jadi mereka tidak bisa tolong lompat keluar dan tambahkan sedikit kesulitan pada permainan kejar-kejaranmu. Itu akan lebih menyenangkan. Yun Ce, Ye Xinghan mengerutkan kening, penuh kebingungan. Ji Qianru di depannya tiba-tiba menghentikannya dengan paksa bukan karena Feng Shui tapi karena Yun Ce. Meskipun Ye Xinghan memiliki senjata misterius Tyrant, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan Ji Qianru. Jika dia ingin terjerat, dia bahkan tidak akan bisa lepas darinya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa manfaat yang diberikan Yun Ce padamu? Raja Iblis berwajah giok yang agung sebenarnya ingin mengorbankan nyawanya demi seorang bocah Chang Feng yang berusia kurang dari 20 tahun. Sungguh konyol, menyelamatkan nyawanya. Xiao Han salah mengatakannya. Ji Qianru menggoyangkan jarinya, seperti yang kubilang. Aku hanya ingin bergabung dalam permainan antara Xiao Han dan Xiao Cece. Masih ada 10 jam sebelum dunia ditutup. Jika permainan berakhir begitu cepat, apa yang akan terjadi? Selanjutnya, tidak ada waktu untuk bermain, membosankan sekali. Ji Qianru mengangkat tangan kanannya, dan di antara jari-jarinya yang seputih salju, dia mengambil kelopak merah centil di beberapa titik. Dia menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan tiba-tiba, kelopak itu sepertinya terangkat oleh angin sepoi-sepoi dan terbang ke arah Ye Xinghan dengan ringan. Ketika jaraknya kurang dari 10 kaki dari Ye Xinghan, kecepatannya tiba-tiba meningkat dan terbang dalam sekejap, menciptakan garis yang bertahan lama di angkasa. Garis merah tersebar, Ye Xinghan menggerakkan kepalanya, dan garis merah hampir melewati tenggorokannya. Hawa dingin pada saat itu membuat jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang di wajahnya dan berkata dengan muram, kamu ingin membunuhku. Petik 2. Kata-kata Xiao Han sangat menakutkan. Bagaimana mungkin seseorang mau membunuh Xiao Han? Ji Qianru menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Hehe pasti memiliki kemampuan untuk membunuh Ye Xinghan, dan di dunia ini, dia dapat membunuhnya tanpa kesulitan. Tapi Ji Qianru tahu betul bahwa tubuh Ye Xinghan pasti memiliki tanda jiwa yang ditinggalkan oleh Ye Meixi, penguasa Istana Matahari dan Bulan. Setelah Ye Xinghan meninggal, ingatan dan pemandangan yang dia lihat beberapa waktu sebelum kematiannya akan hilang. Mereka akan segera diunggah ke hati dan jiwa Ye Meixi, memberitahu dia orang yang membunuh Ye Xinghan. Meskipun Ji Qianru sombong dan sulit diatur, dia tidak berani memprovokasi niat membunuh Tianjun. Selain itu, kematian Ye Xinghan sama sekali tidak melibatkan dendam pribadi, tetapi dendam seluruh Istana Matahari Bulan dan Istana Laut Tertinggi. Namun, jika Xiao Han tidak patuh, sebagai orang yang lebih tua, dia harus diberi pelajaran kecil. Kata Xiao Han, oke. Ji Qianru berkata sambil tersenyum. Ye Xinghan mengepalkan tangannya erat-erat, hampir meledak karena amarah. Mangsanya ada tepat di depannya, dan dia bisa segera menangkap tubuh dan darah Feng Shui, terutama darah Feng Shui, yang akan sangat membantunya untuk menjadi penguasa masa depan benua, dan dia harus mendapatkannya. Tapi, Ji Qianru ini melompat begitu keras. Ji Qianru, aku biasanya menghormatimu sebagai orang yang lebih tua, jadi aku selalu bersikap sopan padamu. Jangan, tidak tahu malu.
Yakin bahwa Ji Qianru tidak akan membunuhnya, Ye Xinghan berkata dengan nada khawatir. Dia tiba-tiba menjadi sangat tangguh dan ingin menguasainya dengan identitas dan kekuatannya sebagai Tuan Muda Tanah Suci. Ah yo, bagaimana Ji Qianru bisa ketakutan? Dia masih tersenyum, wajah sempurna ini adalah hal terpenting dalam hidup ini, tapi itu harus diperlukan. Namun, Xiao Han Bilian yang kuberikan padamu, aku tidak menginginkannya. Kamu, Ye Xinghan baru saja mengucapkan sepatah kata, dan tiba-tiba matanya bersinar, dan dia tiba-tiba mengambil tindakan. Dua bola cahaya misterius berkilau dan menyerang Ji Qianru. Sangkar matahari dan bulan. Ketika Ye Xinghan mengambil tindakan, itu adalah teknik penyegelan paling kuat dari Istana Matahari dan Bulan, yang pasti akan secara paksa memblokir gerakan Ji Qianru sebelum dia tertangkap basah. Menghadapi serangan tiba-tiba Ye Xinghan, ekspresi Ji Qianru tetap tidak berubah, dan bahkan lekukan sudut mulutnya yang elegan dan menawan tidak berubah sama sekali. Hanya dengan sedikit jentikan kedua jarinya, dua kelopak mawar merah berkibar, melayang ke kiri dan kanan. Ping, ping, ketika matahari dan bulan suang-uang dengan kekuatan pemblokirannya yang kuat menyentuh dua kelopak bunga, ia meledak seperti gelembung sabun, menyebabkan badai yang sangat bergejolak menghilang dalam 2 minggu tersebut. Berdiri di tengah dua badai, Ji Qianru bahkan tidak mengangkat rambut atau pakaiannya, dia mengulurkan kelima jarinya, dan cahaya dengan warna berbeda menyala di setiap jari, membuatnya terlihat sangat cantik. Dia menyipitkan mata bunga persiknya dan berkata sambil tersenyum manis, Xiao Han benar-benar tidak baik, kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Petik 2, Ji Qianru, jangan berpikir aku takut padamu. Aku ingin menonton lihat, apa yang dapat kamu lakukan padaku hari ini. Mata Ye Xinghan tajam, matahari dan bulan tersebar di tangannya, cahaya misterius di sekujur tubuhnya bersinar, dan energi dalam yang sangat kuat melonjak seperti tsunami. Yin dan Yang kecewa, kematian, dua kelompok cahaya misterius, satu putih dan satu hitam, dilepaskan dari kesengsaraan matahari dan bulan, terjalin di udara, dan menyerang Ji Qianru dalam bentuk dua sinar kemanapun mereka pergi. Ruang ada di mana-mana, distorsi. Menghadapi gerakan pembunuhan yang mengerikan, Ji Qianru masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia memutar pergelangan tangannya dan memutar kelima jarinya. Lampu berwarna di ujung jarinya bergantian satu sama lain dan berwarna-warni. Xiao Han, kamu harus menghargai keindahan ini, pemakaman, bunga, Yin. Oh, saat nada terakhir jatuh dari bibirnya, lampu warna-warni di kelima jari Ji Qianru bersinar pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, kuning, merah, merah jambu, hijau, biru, putih, coklat. Kelopak berbagai warna beterbangan, seolah hujan cemerlang bunga berwarna-warni tiba-tiba turun. Kekuatan Yin dan Yang dari pemboman itu mengalir ke dalam hujan kelopak bunga di seluruh langit, dan kemudian menjadi semakin kecil, dan menghilang sepenuhnya ketika masih beberapa meter dari Ji Qianru. Hilang tanpa bekas dan tanpa suara. Apa? Ye Xinghan telah mendengar kualitas mengerikan Ji Qianru berkali-kali, tetapi tidak pernah bertarung melawannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kelopaknya bisa begitu menakutkan. Pada saat ini, angin bercampur dengan aroma bunga yang kaya bertiup, membawa sejumlah besar kelopak bunga terbang ke arah Ye Xinghan. Murid Ye Xinghan menyusut dan dia tanpa sadar mundur, tapi dia hanya mundur satu posisi. Gelombang kekuatan sobek yang kuat datang dari depanku, tepatnya, datang dari setiap kelopak. Kekuatan sobeknya begitu besar sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk menahannya, dia hanya bisa melihat kelopak bunga menyentuh tubuhnya. Kelopak pertama jatuh di bahunya. Itu jelas hanya kelopak, tapi pada saat itu, dia dengan jelas merasakan ada gunung yang menekan bahunya, menyebabkan tubuhnya yang melayang tiba-tiba tenggelam. Dan segera, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, semakin banyak kelopak yang jatuh padanya. Dengan setiap kelopak tambahan, tubuh Ye Xinghan menjadi lebih berat. Setelah beberapa kelopak, dia tidak bisa lagi melayang di udara dan jatuh dengan keras dari langit. Meskipun dia mendarat, tekanan yang sangat besar masih menghalangi dia untuk berdiri, memaksanya untuk berlutut. Akhirnya, seluruh tubuh bagian atasnya ditekan ke tanah yang dingin dan keras, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ji Qianru, Ye Xinghan menundukkan kepalanya ke tanah dan meraung dengan suara serak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jika suatu hari kamu jatuh ke tanganku, aku. Kelopak itu menempel langsung ke mulut Ye Xinghan, membuatnya tidak bisa bersuara lagi.
Ji Qianru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyedihkan, anak muda-muda impulsif dan berani berbicara kasar pada usia ini. Mengapa kamu tidak khawatir orang akan secara tidak sengaja memenggal kepalamu ketika mereka marah? Setelah kepalamu dipenggal mati, tenggorokanmu bunga darah menyembur ke seluruh langit di dalam tabung. Oh, itu pemandangan paling indah dan memabukkan. Di dunia, kelopak bunga terus berjatuhan, perlahan menutupi tanah di bawahnya. Di tengah, ada yang tidak terlalu tinggi di antara bunga-bunga itu. Ye Xinghan benar-benar terkubur di dalam bunga-bunga itu, dan bahkan sudut pakaiannya tidak terlihat. Tubuh Ji Qianru perlahan melayang ke udara, bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, perasaan berhutang budi kepada orang lain selalu yang paling menyebalkan. Sekarang akhirnya berakhir. Aku tidak tahu berapa lama Xiao Han akan dikuburkan. Hei, jika Cece kecil masih ditangkap oleh Xiao Han, maka itu bukan salahnya. Keok. Bab 465. Ji Qianru muncul dan dengan sengaja menghentikan Ye Xinghan, yang memang merupakan kejutan tak terduga bagi Yun Ce. Ji Qianru memancarkan roh jahat dalam kata-kata dan perbuatannya, dan kesombongannya tidak hanya tertulis di wajahnya, tetapi juga tertanam dalam di tulangnya. Inilah kesan yang ditinggalkan Ji Qianru pada Yun Ce. Kemarin, Yun Ce berinisiatif untuk berbicara dengan Ji Qianru dan membantunya menghilangkan racun katak yang telah terjerat selama bertahun-tahun. Dia tidak hanya berterima kasih atas bantuannya di lapangan, tetapi tujuan yang lebih besar adalah membuatnya berhutang budi. Tolong dia, karena dia sangat bangga dengan kesombongan semacam ini. Bagi seseorang yang telah mencapai titik ekstrim, jika dia berhutang budi, dia harus membayarnya kembali apapun yang terjadi. Dia tidak menyangka akan menerima tanggapan dari Ji Qianru secepat itu. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Ji Qianru akan membunuh Ye Xinghan, dan tidak diketahui berapa lama dia bisa menahannya. Jadi Yun Ce tidak santai sama sekali, memegang Feng Shuir di pelukannya dan berlari dengan seluruh kekuatannya, berkeringat, sepanjang perjalanan. Waktu berlalu dengan cepat, di dunia terpencil dan kosong yang penuh misteri dan keanehan ini, bahkan aliran waktu pun terbilang kabur. Ketika Yun Ce mulai merasa lelah, dia tidak lagi yakin bahwa dia telah berlari terlalu lama kali ini. Mungkin 3 atau 4 jam, mungkin 7 atau 8 jam. Kecepatannya mulai melambat, dan akhirnya dia terhuyung hingga berhenti. Lalu tiba-tiba dia duduk telentang di tanah, terengah-engah. Di benua Changyun, melarikan diri selama berbulan-bulan adalah hal yang lumrah. Namun ini pertama kalinya dalam 2 kehidupannya ia merasakan tekanan psikologis dan krisis yang begitu berat. Karena di sini sangat kosong, semua kemampuan penyembunyian, kamuflase, dan anti pelacakan yang dia kembangkan tidak dapat digunakan. Kalau tidak, jika ini adalah gunung atau hutan, bahkan jika dia memegang Feng Shuir di tangannya, dia bisa dengan mudah mengusir Ye Xinghan. Saat itu, 8 tetua klan surga terbakar yang lebih kuat dan lebih cepat darinya bersama-sama mengejar dan membunuh mereka, tetapi mereka semua ditipu olehnya. Saudara Yun, kamu banyak berkeringat, kata Feng Shuir dengan mata kabur. Yun Ce menyeka dahinya dengan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bagi seorang pria, berkeringat seperti ini bukanlah apa-apa. Saya hanya bisa menyalahkan kurangnya kultivasi saya karena kehilangan kekuatan begitu cepat. Tidak, saudara Yun luar biasa, lebih menakjubkan dari siapapun. Feng Shuir berkata dengan lembut, apakah kita aman sekarang? Aku tidak tahu. Ini seharusnya aman, kata Yun Ce menghibur. Lihat ke depan, Jasmine tiba-tiba berkata. Yun Ce berkonsentrasi, dengan cepat mengangkat kepalanya, lalu membeku di sana. Di depan, gurun kosong menghilang. Dinding biru tua berdiri tegak, tenggelam ke langit kelabu di atas. Itu juga memanjang jauh ke kiri dan kanan, dan tidak diketahui kemana memanjangnya. Dengan penglihatan Yun Ce, tidak peduli ujung atasnya, begitu juga dengan sisi kiri dan kanannya, tidak terlihat tepinya sama sekali. Tepat di depan Yun Ce, di dinding biru kehitaman ada pintu batu terbuka. Pintu batu itu tingginya 100 kaki dan lebarnya 100 kaki. Ada juga jendela batu yang panjangnya beberapa kaki dan lebarnya tersebar di lokasi lain. Itu adalah sangat abu-abu sehingga Anda tidak dapat melihat apapun di dalamnya. Ini, Yun Ce mengangkat kepalanya, merasa kesurupan untuk waktu yang lama. Sebuah bangunan yang sangat besar sehingga Anda bahkan tidak dapat melihat tepiannya pun seharusnya terlihat jelas dari jarak ratusan mil. Terlebih lagi, tempat ini benar-benar kosong, apalagi bangunan sebesar itu, meski ratusan kali lebih kecil,
pasti sangat mencolok dan bisa dilihat sekilas. Tapi dia berlari jauh tanpa menyadari keberadaannya sama sekali. Di depan mata, selalu ada gurun. Bangunan besar ini tampak muncul begitu saja. Sepertinya ini adalah kastil kuno yang besar. Jasmine berkata dengan hati-hati, auranya sangat kuno, dan itu seharusnya milik sebuah bangunan kuno. Mungkin itu ada pada waktu yang sama dengan bahtera kuno yang dalam, daripada dihasilkan. Nanti, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Yunce bertanya dengan heran. Jasmine, kapan kamu menemukannya? Baru saja, jawab Jasmine. Baru saja. Yunce tampak terkejut. Anda tidak perlu kaget, kata Jasmine dengan tenang, meskipun kastil ini sangat kuno, kekuatan formasi mendalam di permukaannya belum hilang sepenuhnya. Seluruh kastil diselimuti oleh formasi pelindung kuno yang besar. Formasi kuno yang dalam ini tidak hanya dapat melindungi kastil dari pengaruh kekuatan alam, tetapi juga memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat. Meskipun kastil ini sangat besar, keberadaannya tidak akan diketahui kecuali Anda berada dalam jarak 100 kaki darinya. Dan, suara Jasmine sedikit ragu-ragu, dan kemudian melanjutkan, sepertinya ada kekuatan luar angkasa dalam formasi mendalam kuno ini. Jika saya tidak salah, kastil ini mungkin bergerak dengan sendirinya. Sebuah kastil yang bergerak sendiri. Ini kedengarannya terlalu dibuat-buat. Suer, apakah catatan sektemu tentang tabut misterius kuno mencakup kastil ini? Yunce bertanya pada Feng Suer. Feng Suer menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya belum pernah mendengar ayah dan yang lainnya membicarakannya, jadi seharusnya tidak ada. Seluruh kastil berwarna hijau dan hitam, gaya arsitekturnya sederhana dan tidak canggih, dan samar-samar memancarkan suasana yang luas dan berat. Yunce memperhatikan sebentar, kekuatannya pulih sedikit, dan dia bertanya, Jasmine, seberapa besar kastil ini? Sebaiknya kamu tidak mencoba mengitarinya, Jasmine berkata dengan tenang, ini sangat besar, jauh di luar imajinasimu. Bahkan aku tidak bisa merasakan ujungnya. Kamu ingin berkeliling dunia ini sebelum dunia ini ditutup. Itu tidak mungkin. Besar sekali. Yunce tampak terkejut, tidak mau masuk dan melihatnya. Jasmine berkata dengan tenang, ini adalah bangunan kuno di Bahtera Suan kuno. Bahkan aku menjadi tertarik padanya. Harta karun kuno yang orang-orang itu coba temukan semuanya tahun-tahun ini juga ada di dalamnya, tidak terbatas. Yunce berdiri, dan setelah memastikan bahwa tidak ada aura abnormal di belakangnya, dia mengangkat kepalanya dan berjalan perlahan ke depan. Segera, langkah kakinya mencapai gerbang kastil. Saat ini, Yunce hanya berjarak beberapa langkah dari pintu. Pintunya panjang dan lebar 100 kaki, dan terbuka sepenuhnya. Namun, yang bisa dilihat Yunce hanyalah area abu-abu, dan dia tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Dia berhenti, menahan napas, dan setelah beberapa saat berkonsentrasi untuk mendeteksi suasana di dalam, akhirnya masuk. Ini seperti berpindah dari satu dunia ke dunia lain secara tiba-tiba. Cahaya, nafas, atmosfer, bahkan ketajaman penglihatan dan pendengaran semuanya mengalami perubahan besar. Di depan Anda, ada sebuah aula besar dan sangat kosong, dengan batu pilar berdiri tinggi di langit, batu bata di bawah kaki Anda, dinding sekeliling, bagian atas, dan pilar batu yang terdaftar semuanya berwarna hijau kehitaman, memancarkan rasa dan suasana yang sangat kuno. Yunce berbalik dan matanya tertuju pada pintu masuk yang baru saja dia lewati, tapi yang dia lihat adalah area abu-abu, dan dia tidak bisa melihat pemandangan apapun di luar. Dia berpikir sejenak dan segera mundur. Dunia di sekelilingnya beralih lagi, dan Yunce telah kembali ke daerah gurun sebelum kastil. Jejak kaki mencolok yang sengaja ia tinggalkan di belakang kakinya membuktikan bahwa ini adalah tempat di mana ia berdiri sebelumnya. Setelah memastikan masuknya, dia sengaja keluar tanpa halangan apapun. Yunce merasa lega dan memasuki kastil lagi. Aula itu luar biasa besar, jauh lebih besar dari arena pertandingan peringkat tempat Yunce berada kemarin. Yunce melihat sekeliling dan perlahan bergerak maju. Suara kakinya menginjak tanah dan suara napasnya yang sengaja ditahan semuanya terdengar di dalam ruang yang sangat kosong, terutama terlihat jelas di aula. Tempat apa ini? Yunce berjalan lama sebelum akhirnya melihat ujung aula ini. Di dinding sekelilingnya terdapat pintu batu setiap 20 kaki atau lebih, beberapa pintu batu terbuka dan ada pula yang tertutup. Di belakang pintu batu yang terbuka terdapat lorong menuju ke arah yang tidak diketahui. Di ujung aula ada platform batu melingkar yang tinggi,
tingginya sekitar 10 kaki dan lebarnya 100 kaki. Di sebelah kanan platform tinggi terdapat tangga batu yang sangat tinggi menuju ke lantai 2 kastil. Jasmine, apakah kamu menemukan sesuatu? Yun Che berhenti dan bertanya. Aku tidak tahu apa-apa lagi, tapi yang pasti tidak ada nafas makhluk hidup apapun di sini, dan tidak ada bau makhluk hidup selain kamu. Ini pasti tempat kuno yang sudah benar-benar terlupakan. Ayo jalan-jalan dan lihat, mungkin akan ada beberapa penemuan aneh. Jika ada harta langka yang tersisa dari zaman kuno, meskipun yang terendah, itu akan menjadi keuntungan besar. Petik 2. Yun Che mengangguk, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan menuju tangga batu lebar dan menaiki tangga batu. Dia tidak tahu berapa lantai yang dimiliki kastil ini, tapi bahkan Jasmine pun tidak bisa mendeteksi ujung ketinggiannya, jadi dia tidak bisa membuat asumsi apapun. Dia memperkirakan Yun Che tidak akan terkejut bahkan jika dia mengetahuinya, itu memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu lantai. Perlahan menaiki tangga batu, Yun Che melihat ke bawah pada saat yang sama, mengamati aula luas di lantai pertama dari atas ke bawah. Tepat ketika matanya tertuju pada platform tinggi melingkar, matanya tiba-tiba membeku dan langkahnya terhenti. Karena pada saat itu, samar-samar dia merasakan cahaya merah menyinari matanya. Ruangan ini sangat sunyi dan warnanya hijau dan hitam, oleh karena itu, meskipun lampu merah sangat lemah, namun juga tampak sangat mencolok dan tidak biasa. Tanpa pikir panjang, Yun Che memeluk Feng Shui erat-erat, melompat turun dari tangga batu, dan mendarat dengan kokoh di platform tinggi, matanya terpaku pada lokasi di mana lampu merah muncul. Apa yang kamu temukan? Petik 2. Belum yakin, Yun Che melangkah maju dan perlahan mencapai ujung platform tinggi. Pada saat ini, cahaya merah yang sangat lemah menyinari matanya lagi. Dia segera berhenti dan matanya tertuju pada dua bagian di platform batu. Di antara celah di batu biru dan hitam, Yun Che berjongkok dan mendekatkan matanya. Benar saja, di antara dua keping batu biru yang dia kunci, di celah sempit yang sulit dibedakan dengan mata telanjang, cahaya merah yang sangat redup memancar dengan lemah, memudar masuk dan keluar. Sekarang, ada sesuatu di bawah sini. Inilah reruntuhan kuno yang disebutkan Jasmine, pasti sudah sangat tua, namun benda-benda di bawahnya masih bersinar dengan kekuatan, bisa dibayangkan itu pasti harta karun yang luar biasa. Namun jika itu adalah harta karun yang kuat dan langka, Sky Poison Pearl seharusnya bisa merasakannya. Mengapa tidak ada pergerakan dari Sky Poison Pearl? Yun Che mengulurkan telapak tangannya dan membenturkannya ke celah tersebut. Tiba-tiba terdengar suara, bang, dan telapak tangannya terpental. Ada rasa sakit yang tumpul dari kulit hingga ke tulang. Namun kedua batu hijau dan hitam itu masih utuh. Tidak rusak sedikit pun, tidak ada yang berubah. Kamu ingin menghancurkannya dengan kekuatanmu? Itu benar-benar mustahil, bahkan Xia Yuanba, Tuan Jangka Menengah, tidak dapat memecahkan batu biasa di luar. Batu dinding di kastil ini jauh lebih baik daripada yang di luar. Batu jauh lebih keras. Bahkan jika kamu meledakkannya dengan seluruh kekuatanmu selama beberapa dekade, kamu tetap tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun, kata Jasmine tanpa ampun. Bab 466. Pasti ada sesuatu yang istimewa yang tersembunyi di bawah platform tinggi ini, atau mungkin ada ruang lain. Tapi seperti yang dikatakan Jasmine, mustahil untuk mendobrak platform tinggi ini dengan kekuatannya. Yun Che mencari-cari dan tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan saklar, jadi dia menyerah dan menaiki tangga batu lagi. Tangga batu itu sangat panjang, dan Yun Che berjalan cukup lama bahkan sebelum dia turun setengah jalan. Siapa kamu? Langkah kaki Yun Che tiba-tiba berhenti dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat sekeliling. Siapa? Siapa yang bicara? Kakak Yun, ada apa denganmu? Feng Shui yang sedang berbaring diam di pelukannya, dikejutkan olehnya dan bertanya dengan panik. Yun Che melihat sekeliling, pikirannya terfokus pada telinganya, dan dia berbisik, Shui, apakah kamu baru saja mendengar sesuatu? Baru saja, Feng Shui menggelengkan kepalanya dengan bingung. Baru saja, Yun Che dengan jelas mendengar suara yang sangat lembut. Suara itu sangat lemah, dan sepertinya suara seorang wanita. Itu juga sangat halus, sehingga dia tidak tahu dari arah mana suara itu berasal, atau bisakah itu hanya ilusi? Jasmine, apakah kamu mendengar suara itu tadi? Yun Che bertanya dengan alis terangkat. Tidak sama sekali, Jasmine menjawab, apa yang kamu dengar? Petik 2.
Bahkan Jasmine tidak mendengarnya, yang membuat Yunce bertanya-tanya apakah dia baru saja mendengar halusinasi. Dia mengumpulkan pikirannya dan berdiri dengan tenang, melihat sekeliling untuk waktu yang lama, tapi dia tidak pernah mendengar suara apapun lagi. Yunce terus mengangkat langkahnya dan berjalan menuju puncak tangga batu. Setelah sekian lama, akhirnya dia sampai di lantai 2 kastil. Dinding berwarna biru kehitaman, lantai dan langit-langit berwarna biru kehitaman, semuanya sama seperti lantai 1. Yunce tidak melanjutkan ke atas dan berjalan langsung ke pintu batu yang terbuka. Di balik gapura batu itu, di luar dugaan, terdapat sebuah tempat yang rapi dan sederhana, mirip halaman. Ada meja batu, bangku batu, dan guci tanah yang semuanya berwarna hijau dan hitam, dan sebagian besar sudah pecah. Setelah halaman, ada 7 atau 8 kamar yang didistribusikan secara teratur. Yunce masuk, berdiri di depan pintu batu salah satu kamar, dan mendorongnya dengan tangannya. Tiba-tiba, di sisi kanan pintu batu, formasi misterius kecil seukuran telapak tangan berkedip dan muncul. Saat formasi misterius itu berputar, pintu batu itu terbuka perlahan dan otomatis. Semua pintu di sini seharusnya memiliki formasi misterius semacam ini yang diatur untuk memudahkan pembukaan dan penutupan. Namun, kekuatan misterius dari formasi misterius kecil ini sudah sangat lemah, dan bahkan kamu dapat menghancurkannya dengan mudah. Tapi itu bisa digunakan dari zaman kuno kali. Sangat jarang ada sampai sekarang. Kekuatan orang-orang yang mengatur formasi mendalam ini sungguh luar biasa, kata Jasmine serius. Tempat ini sepertinya tempat tinggal. Yunce berjalan ke dalam ruangan batu. Ada meja batu, 2 bangku batu, rak batu mirip lemari, dan meja yang cukup besar. Tempat tidur batu. Tata letak ruangan lain harus kira-kira sama. Kastil ini sangat besar sehingga jika digunakan untuk menampung orang, mungkin akan mampu menampung semua orang dari seluruh kerajaan Bluewind. Yunce berbalik dan menemukan bahwa di balik gerbang batu, ada formasi misterius kecil yang berkedip-kedip, muncul dan menghilang. Posisinya sama dengan posisi formasi misterius yang muncul saat Yunce mendorong pintu. Seharusnya formasi misterius yang sama, namun bisa dilihat dari dalam, hanya bisa dilihat dari luar saat menyentuh batu pintu. Cobalah gunakan energimu yang dalam untuk menyentuh formasi yang dalam ini, kata Jasmine. Tiba-tiba, Yunce mengikuti instruksi dan mengulurkan telapak tangannya, dan mengarahkan aliran energi mendalam yang cukup kuat menuju formasi mendalam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan pintu batu yang awalnya terbuka tiba-tiba tertutup dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti yang diharapkan, Jasmine berkata, jika kamu menyentuh formasi mendalam ini di dalam, kamu dapat mengunci pintu batu sepenuhnya, membuatnya hanya dapat dibuka dari dalam tetapi tidak dari luar. Sangat cocok untuk pertahanan diri. Di zaman kuno, berbagai monster dengan monster yang mengamuk, metode pertahanan diri dasar ini seharusnya sangat umum. Tetapi jika seseorang menghancurkan formasi mendalam dari luar, itu sebenarnya akan menyegelmu di dalam. Suir, ayo istirahat sebentar. Yunce berjalan ke tempat tidur batu dan duduk di dinding. Saat jiwanya rileks, perasaan lelah melanda dirinya seperti banjir. Dia tidak melepaskan Feng Shui, tetapi mengubah posisinya dan tetap memeluknya. Dia bisa saja mengeluarkan alas tidur dari mutiara racun langit dan menyebarkannya di atas alas batu, lalu membiarkan Feng Shui berbohong. Jelas sekali bahwa dia tidak mau menyerah. Pasalnya perasaan memeluk putri salju sudah cukup membuat pria manapun begitu terobsesi hingga tak ingin melepaskannya. Siapa kamu? Yunce yang baru saja duduk merasakan sedikit getaran di sekujur tubuhnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Jika mungkin itu hanya ilusi atau halusinasi pendengaran untuk pertama kalinya, kali ini Yunce tidak akan pernah mengira itu adalah ilusi atau halusinasi pendengaran, sebuah ilusi. Dia mendengar suara itu dengan jelas tadi, itu suara yang persis sama seperti sebelumnya. Siapa kamu? Siapa yang berbicara denganku? Yunce mengumpulkan energinya dan berteriak keras. Kastil yang menjulang tinggi ini tiba-tiba muncul di dalam bahtera kuno yang dalam, tempat sisa dari zaman kuno di mana Jasmine yakin bahwa tidak ada makhluk hidup. Bagaimana bisa ada suara wanita? Apakah kamu mendengar suara itu lagi? Tanya Jasmine heran. Karena Jasmine menanyakan hal ini, tentu saja itu berarti dia masih belum mendengar suaranya kali ini. Artinya, hanya Yunce sendiri yang bisa mendengar suara itu, dan suara itu hanya dikirimkan ke Yunce. Yunce terdiam untuk waktu yang lama, dan tidak mendengar suara itu lagi.
dia mengerutkan kening dan berkata, pasti ada seseorang di kastil ini. Hanya saja jaraknya sangat jauh dariku, tapi dia bisa mengetahui keberadaanku. Petik 2. Jika itu bukan ilusimu, maka itu hanya sisa jiwa, kata Jasmine perlahan. Jiwa yang tersisa. Suara Jasmine sangat tenang, seolah-olah dia sudah familiar dengan hal-hal seperti jiwa yang tersisa, dan itu seharusnya adalah jiwa sisa yang sangat lemah. Jika tidak maka tidak akan terlalu sulit untuk membuat jiwa bersuara. Kamu tidak perlu mencarinya, karena dia tidak segan-segan menghabiskan kekuatan jiwa yang lemah untuk berbicara denganmu, berarti dia terlihat sangat tertarik padamu dan akan berinisiatif untuk berbicara denganmu lagi. Jika kamu tidak mendapatkan jawabannya, itu pasti karena kekuatan jiwanya sangat lemah sehingga dia harus menunggu lama setiap kali dia berbicara. Baru setelah itu saya bisa mengucapkan kalimat kedua. Orang lain. Feng Shuir mengangkat kepalanya ke dalam pelukan Yun Ce dan bertanya dengan lembut. Yun Ce menggelengkan kepalanya, tidak, aku sepertinya mendengar sesuatu. Shuir, kamu pasti sangat lelah. Istirahatlah yang baik, tidak ada yang bisa menemukan kita di mana kita berada sekarang. Feng Shuir menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya tidak lelah. Saudara Yun sangat lelah. Aku hanya perlu istirahat sebentar dan aku akan bisa pulih, kata Yun Ce sambil tersenyum. Dengan tubuh Dewa Naga dan kekuatan Buddha Agung, kekuatan mendalam dan kecepatan pemulihan fisiknya beberapa kali lebih cepat daripada orang biasa. Keduanya terdiam. Setelah beberapa jam melarikan diri tanpa berani berhenti, hati mereka akhirnya damai. Yun Ce akhirnya bisa merasakan hangatnya wangi batu giok lembut di pelukannya, dan hanya menggendong Putri Salju dengan begitu lembut. Mungkin itu adalah pemandangan mimpi yang tidak berani dibayangkan oleh semua pria dalam mimpinya. Dan Putri Salju berbaring di dadanya seperti anak kucing yang jinak, tidak ada perjuangan atau penolakan, yang ada hanya kedamaian. Shuir, apakah Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix ilahimu benar-benar telah meninggal? Yun Ce bertanya dengan lembut. Jasmine telah memberitahunya jawaban atas pertanyaan ini, dan kata-kata Ye Xinghan dan Feng Feiyan semakin membuktikannya. Feng Shuir terdiam beberapa saat, lalu mengangguk dengan lembut, Tuan Feng Shen meninggal 3 tahun lalu. 16 tahun yang lalu, alasan mengapa Tuan Feng Shen memilih saya setelah saya lahir adalah karena dia tahu bahwa umur saya adalah tentang untuk mengakhiri, dan saya membutuhkan penerus dengan kualifikasi yang memadai. Saya mengikuti Lord Phoenix God selama 13 tahun, dan mendapatkan semua warisan Lord Phoenix God. Sumber kekuatan jiwa, semua darah Phoenix di dalamnya, dan semua memori. Kata-kata Feng Shuir membuat Yun Ce tiba-tiba menyadari. Tidak heran dia baru berusia 16 tahun dan sudah memiliki setengah kekuatan seorang kaisar. Tidak heran dia bisa dengan mudah mengenali garis keturunannya dan begitu jelas tentang dendam antara kedua Phoenix semangat. Meskipun Dewa Phoenix dari Sekte Phoenix Ilahi telah meninggal, dia mewariskan semua sumber kekuatan jiwa, dan bahkan ingatannya kepada Feng Shuir. Titik awal Feng Shuir sangat tinggi, dan kecepatan pertumbuhannya serta ketinggian yang bisa dia capai di masa depan tidak diragukan lagi akan sangat mencengangkan. Tidak mengherankan jika Feng Shuir memiliki status yang begitu tinggi di Sekte Phoenix Ilahi dan mewarisi segalanya dari Dewa Phoenix. Ketika Feng Shuir sudah dewasa, dia jelas akan menjadi Dewa Phoenix kedua dari Sekte Phoenix Ilahi. Tentu saja, Sekte Phoenix Ilahi harus melindungi Dewa Phoenix masa depan semaksimal mungkin. Pasti tidak ada kemungkinan dia meninggal sebelum dia dewasa. Hanya ayahku, Tetua Agung, saudara laki-laki putra mahkota, kakekku, kakek buyutku, dan aku, total 6 orang yang tahu tentang kematian Dewa Phoenix. Ayahku berkata bahwa ini adalah rahasia terbesar kita sekte dan tidak boleh dibocorkan, bahkan orang-orang dari klan yang sama tidak diperbolehkan mengatakannya. Namun, di tahun kedua, 4 tanah suci terus mengirimkan pesan untuk menguji Tuan Feng Shen. Tampaknya semua orang tahu bahwa Tuan Feng Shen sudah tidak ada lagi, dan ayahnya juga sangat marah dan tidak puas. Penjelasannya, saya telah menebak bahwa tanah suci mungkin tidak dapat merasakan aura Master Feng Shen, jadi itu akan menguji. Saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi. Suara Feng Shui sangat sedih. Dia masih belum bisa melupakan pengkhianatan Tetua Agung itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak khawatir tentang masa depan Sekte Phoenix Suci. Tanpa intimidasi dari Dewa Phoenix, Sekte Divine Phoenix pasti akan berjuang di bawah penindasan yang tidak bermoral dari 4 tanah suci.
selama 5.000 tahun terakhir, Sekte Divine Phoenix telah mampu berkembang begitu pesat di bawah pengawasan 4 tanah suci. Tanah suci, dan secara samar-samar telah mencapai tingkat tanah suci. Keberadaan Dewa Phoenix adalah satu-satunya alasan momentum tersebut. Yun Ce menghela nafas dalam hatinya, tapi dia tidak merasa terlalu terkejut. Dalam kekuatan apapun, orang-orang yang paling mungkin memiliki perbedaan. Pendapat seringkali adalah mereka yang berada di atas puluhan juta orang dan di bawah satu atau sejumlah orang tertentu, karena orang-orang ini paling tahu, paling dekat dengan posisi teratas, dan bahkan memiliki wawasan tentang segala hal tentang keseluruhan kekuatan. Keuntungan dan kerugian, sehingga sangat mudah untuk memiliki perbedaan pendapat pada waktu yang tepat. Jika Sekte Divine Phoenix terus menjadi begitu kuat, keterasingan Feng Feiyan mungkin tidak akan terbangun sampai kematiannya, tetapi dengan menghilangnya Dewa Phoenix, dia khawatir tentang masa depan Sekte Divine Phoenix dan juga mengkhawatirkan masa depannya sendiri, jadi setelah menimbangnya, dia memilih menyerah ke Istana Matahari dan Bulan secepatnya. Jika Yun Ce dan Xia Yuanba tidak hadir, dia akan membantu Ye Xinghan mencapai tujuannya, dan membiarkan Feng Shue'er, yang telah mengabdikan harapan terbesar dari Sekte Phoenix Ilahi, jatuh ke tangan Ye Xinghan, dengan konsekuensi yang membawa malapetaka. Tidak masalah, tidak apa-apa. Bukan saja mereka tidak berhasil kali ini, tetapi mereka benar-benar terekspos. Jika tidak, semakin lama mereka terekspos, semakin berbahaya mereka, Yun Ce menghibur. Baiklah, Feng Shue'er menjawab dengan lembut, itu semua karena kakak Yun. Jika bukan karena kakak Yun, aku pasti, sudah. Setelah ayahku mengetahuinya, dia pasti akan melakukannya, sangat berterima kasih kepada saudara Yun. Akan lebih baik jika ayahmu berhenti membunuhku. Yun Ce tersenyum. Dia tidak percaya bahwa Feng Hengkong membiarkan Feng Feiyan bertindak sendiri hanya untuk melindungi Feng Shue'er. Membunuhnya juga harus menjadi salah satu tujuannya. Tapi kemudian dia berpikir lagi. Feng Hengkong pasti akan semakin stres setelah mengetahui apa yang terjadi hari ini, dan akan ada kemungkinan putus dengan Istana Matahari Bulan. Pada saat itu, dia mungkin tidak tega mengejarnya. 4 tanah suci sekarang telah mengetahui tentang kematian Dewa Phoenix, dan mereka semua harus tahu bahwa kamu telah mewarisi tubuh Dewa Phoenix. Ye Xinghan punya rencana untukmu, dan 3 tanah suci lainnya mungkin juga menargetkanmu, kata Yun Ce memejamkan mata, merasa sedikit tertekan dan khawatir, hanya saja kekuatanku masih terlalu lemah, dan aku tidak memiliki kemampuan untuk melindungimu sama sekali. Kalau tidak, aku mungkin akan merebutmu begitu saja, dari ayahmu dan biarkan klanmu baik gerbang maupun tanah suci tidak dapat menemukanmu. Hei, Feng Shue'er tersenyum, saudara Yun sangat ingin melindungiku, aku sangat bahagia. Jika saudara Yun ingin merebutku, aku mungkin tidak akan melawan. Inilah yang dikatakan Suir sendiri. Yun Ce juga tertawa, jika suatu hari aku benar-benar ingin merebut Suir, Suir tidak boleh mengizinkannya. Surga, racun, manik. Kata-kata Yun Ce tiba-tiba berhenti, dan suara wanita misterius dan halus itu terdengar untuk ketiga kalinya. Tapi kali ini, yang dia katakan bukan lagi, siapa kamu, tapi yang jelas. Mutiara Racun Langit, bersambung.